Selamat datang di Praktikum Sistem Operasi. Di modul 4 kali ini, kita akan membahas mengenai web server dan DNS server. Web server sendiri dapat mengacu pada dua hal, yaitu sebagai hardware ataupun sebagai software. Yang pertama sebagai hardware, di mana web server sendiri adalah perangkat yang menyimpan software layanan web dan juga file komponen-komponen sebuah website, misal seperti file HTML, gambar, CSS, dan file JavaScript yang terhubung ke jaringan baik lokal maupun internet untuk pertukaran data. Sedangkan sebagai software, web server adalah software yang menyediakan layanan web kepada klien yang melakukan request dan mengatur bagaimana web user mengakses layanan sesuai dengan protokol yang ada, misal HTTP ataupun HTTPS. Fungsi utama dari web server sendiri yaitu menyimpan, memproses, dan memberikan halaman web sesuai dengan permintaan dari web user ataupun klien. Untuk cara kerja sendiri, ada 4 bagian, yaitu yang pertama, user mengakses URL menggunakan web browser atau alat seperti telnet atau perintah curl pada OS Linux. Selanjutnya, web browser akan mengirimkan HTTP request ke web server. Dari web server sendiri akan menerima request, menyiapkan file website yang diminta, dan mengirimkan HTTP response berisi file website kepada web browser. Dan yang terakhir, user dapat melihat website melalui web browser. Pada web server sendiri tentunya ada berbagai error message umum. Yang pertama ada error 403 atau server forbidden, yang dimana ini adalah akses ke file dilindungi atau disembunyikan. Selanjutnya ada error 404 yaitu server not found, yang dimana file atau halaman yang diminta tidak ditemukan. Selanjutnya ada error 500 yaitu internal server error, yang dimana masalah atau kesalahan dalam server internal situs. Selanjutnya ada error 502 yaitu bad gateway, yang dimana server ini tidak menerima respon tidak valid dari server lain. Selanjutnya ada error 504 yaitu gateway timeout, yang dimana tidak ada respon yang tepat waktu dari server hulu. Selanjutnya ada error 400 yaitu bad request, yang dimana server tidak memahami permintaan pengunjung. Dan yang terakhir ada error 401 yaitu server unauthorized, yang dimana pengguna tidak memiliki izin untuk mengakses halaman web. Ada berbagai contoh web server. Yang pertama ada Nginx, yaitu ini adalah merupakan web server kedua yang paling banyak digunakan. Sifatnya stabil, hemat sumber daya, dan efektif menangani lalu lintas tinggi. Untuk fitur unggulannya, dapat menangani website yang bertrafik tinggi. Selanjutnya ada Apache Web Server, yang dimana web server ini paling populer dengan penggunaan mencapai 41,5%. Sifatnya open source, fleksibel, mudah dikonfigurasi, dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Untuk penggunaannya luas karena kemudahan pengaturan dan fleksibilitasnya. Selanjutnya ada Lightspeed Web Server, yang dimana memiliki performa tinggi, banyak digunakan di layanan web hosting. Untuk sifatnya sendiri lebih cepat dalam memproses PHP, anti-DDoS, dan fitur fault recovery. Contoh selanjutnya ada Internet Information Server, yang dimana digunakan dalam sistem operasi server Windows. Sifatnya terintegrasi dalam sistem Windows dan mendukung protokol TCP/IP. Selanjutnya ada Apache Web Server, yaitu adalah web server open source terpopuler ketiga, yang dimana web server ini bersifat ringan, cepat, dan bisa melayani banyak klien secara simultan. Untuk lisensi BSD-nya dapat dijalankan di berbagai sistem Unix dan Linux. Dan yang terakhir ada Cherokee, yang dimana dirilis dengan GUI default. Dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Mac OS X, dan Windows. Mendukung teknologi populer web server, zero downtime, dan fitur keamanan saat mengunduh file. Domain name system atau DNS server adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang sesuai. Ketika kita menjalani internet dan menggunakan nama domain seperti www.google.com, DNS bertugas mengonversi nama domain tersebut
menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer dan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi, menggantikan serangkaian angka yang sulit diingat oleh manusia. Fungsi dari DNS sendiri ada 5, yaitu yang pertama melakukan identifikasi alamat komputer di dalam suatu jaringan, sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host, melakukan pendataan mail server, mentranskripsikan alamat domain, dan mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Cara kerja DNS server sendiri ada 4, yaitu yang pertama pengecekan di file host, yang kedua pengecekan pada data cache, yang ketiga pencarian pada DNS server pertama, dan yang terakhir pencarian pada DNS server lanjutan. DNS sendiri memiliki banyak elemen dasar. Yang pertama ada elemen NS, yaitu name server, yang dimana ini adalah mengelola domain dan digunakan untuk menyatukan authoritative name server. Selanjutnya ada elemen A, yaitu address, yang dimana ini akan memetakan hostname ke alamat IP. Selanjutnya ada elemen PTR atau pointer, yang dimana meletakkan alamat IP ke hostname. Selanjutnya ada elemen CNAME atau canonical name, yang dimana menyatakan alias atau nickname dari suatu host. Selanjutnya ada MX atau mail exchange, yang dimana mengarahkan email untuk suatu domain ke host yang berfungsi sebagai mail server. Selanjutnya ada elemen SOA atau start of authority, yang dimana perintah yang mendefinisikan awal dari suatu zone. Selanjutnya ada name server, yaitu adalah nama domain dari sebuah web server yang mengarahkan domain ke server. Selanjutnya ada elemen serial underscore number. Ini adalah nomor seri dari file zona. Selanjutnya ada refresh underscore number, di mana ini merupakan selang waktu yang diperlukan oleh secondary name server untuk memeriksa perubahan pada primary name server. Selanjutnya ada retrieve underscore number, yang dimana menunggu pengulangan pengecekan bila DNS tidak memberikan respon pada saat proses refresh. Selanjutnya ada expire underscore number, yang dimana ini merupakan durasi zone file dipertahankan pada DNS sebelum dilakukan penghapusan. Dan yang terakhir ada negative catch TTL underscore number, yaitu adalah nilai default dari time to life atau TTL untuk semua resource pada zone file. Sekian penjelasan modul 4 kali ini, terima kasih.